Namun nanti selanjutnya ini akan ada Mas Malik, panggilan akrab saya. Halo Mas Malik, apakah Mas Halo, Malik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Malik. Sehat Mas Malik? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. walafiat. Mas Malik ini kemarin bareng sama saya ke Turki, Mas Malik ya. Kita melakukan respon bersama Emergency Medical Team Muhammadiyah di Hassa. Nah, hari ini Mas Malik sedang mempersiapkan juga teman-teman IMT untuk berangkat ke Palestina. Nah, Mas Malik mohon nanti kita diberikan informasi sebenarnya bagaimana sih perkembangan di Palestina dan Muhammadiyah atau IMT nanti akan mengirim kemana, sedangkan Gaza sedang ditutup gitu kan. Lalu apa saja kendala-kendala dalam persiapan itu teman-teman IMT untuk berangkat ke Palestina? Apakah di Gazanya? Apakah di perbatasan Mesir, apakah di perbatasan Jordania? Karena kebetulan Mas Malik, anggotanya Marisigana, namanya Mukti, juga akan diberangkatkan ke Palestina bersama teman-teman IMT. Jadi mohon ulasannya dari Mas Malik, selaku liaison officer-nya IMT, yang juga kepala kantor atau sekretaris MDMC PP Muhammadiyah. Kepada Mas Malik, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Indra selaku moderator. Senang bisa berkumpul kembali ya secara virtual bersama kaum muda Muhammadiyah atau teman-teman yang saya banggakan dalam hal ini Mahare Sigana dan teman-teman lainnya yang publik yang telah turut andil dalam pertemuan ini. Dan tadi saya menyimak betul apa yang disampaikan oleh Pak Ruli terkait perspektif kajian internasional ya, yang kalau kita kaji secara pendekatan global memang secara komprehensif tidak bisa terlepas ya dari urusan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi. Semua komponen itu harus dikaji lebih mendalam dan sebagainya. Moderator, apakah saya akan menayangkan presentasi saya dari sisi saya atau nanti dari operator? Boleh dari Mas Malik langsung boleh, ataupun misalkan ada kendala bisa juga dari operator. Oke, saya coba dari sisi saya dulu ya. Oh iya Mas Malik, mumpung ingat waktu untuk Mas Malik 20 menit nih Mas. Oh, oke. Habis itu kita bisa diskusi bareng. Oke, ini sudah nampak jelas di Ya, layar? sangat 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 jelas, sudah Oke, tampak. baik. Em, saya mendapatkan pertanyaan ya. Sebenarnya tujuan pertemuan malam ini adalah apa yang kita bisa berbuat. Dan secara ringkas, saya merumuskan, sebagaimana saya merumuskan di berbagai urusan kemanusiaan itu adalah 4D untuk komponen konflik ya. Kalau untuk komponen konflik ada 4D. Tetapi kalau non-konflik jadi 3D. Jadi agak turun ya grade-nya ya. Dan ini menjadi menarik ya. Ketika kita tanya apa saja komponen itu yang untuk mendukung urusan kemanusiaan yang kita mau uh, berikan pada daerah konflik, bukan hanya di Gaza saja, tetapi kemudian di daerah-daerah seperti Myanmar, atau besar kemungkinan akan bakal terjadi kembali di Filipina Selatan, di Thailand Selatan. Pada umumnya krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia ini adalah tidak terlepas dari konflik geoadministrasi ya. Dan ada urusan postkolonial dalam hal ini. Dan yang paling, kalau saya bilang dosa yang paling terbesar sekali, penjajah yang meninggalkan warisan konflik yang hingga terjadi di berbagai negara itu diantaranya adalah Inggris ya. Inggris inilah yang punya peran penentu untuk menentukan perdamaian dunia sebenarnya. Tapi rupanya mereka lah adalah orang-orang yang
kaum biadab yang tidak bertanggung jawab atas apa yang telah mereka berbuat. Bahkan apa yang mereka curi dari negara-negara dan budaya setempat, mereka tidak mengakui kalau itu sebagai pencurian gitu. Dan itu kritikan keras saya kepada Duta Besar Inggris bahwa yang hanya bisa melakukan perdamaian adalah pengakuan daripada Inggris atas apa yang telah mereka lakukan terhadap negara-negara yang mereka jajahi. Termasuk Indonesia, perangnya Indonesia sama Malaysia yang semestinya tidak terjadi itu adalah karena hasutan perjanjian London ya antara kerajaan Belanda pada masa itu dengan kerajaan Inggris, pembagian wilayah kekuasaan dan ini Indonesia pernah dijajah Inggris. Kalau pada masa itu Bengkulu, ya, Sumatera Utara, ya. Bahkan sampai hari ini industrinya pun di Medan itu ada namanya Lonsum ya, London Sumatera, dan itu masih menafkahi kehidupannya para kerajaan Inggris itu. So kita menyelami, saya singkat saja, mungkin tidak sampai 20 menit. Itu 4D ini adalah untuk mendesain ya dalam kerangka berpikir kita bagaimana kita bisa memberi dukungan apa yang sedang dialami oleh saudara kita di Palestina ya. Jadi kalau pertama pasti ya dukung dan doa itu hal yang paling termudah sekali yang bisa kita lakukan. Itu yang paling hal yang gampang yang kita bisa konsolidasikan antara satu dengan yang lain, dan itu yang paling mendekatkan kita dengan mereka yang mengalami musibah peperangan seperti ini. Tanpa dukungan moral dan doa ini saya pikir mustahil bantuan itu akan bisa tercapai ya dengan baik, dan akan sangat mustahil juga mereka bisa bertahan kalau tanpa ada dukungan moral dan doa dari kita dan sebagainya. Tentunya kita sudah melibatkan kuasa Tuhan dalam hal ini ya, karena kita sebagai hamba yang lemah tidak bisa melepaskan diri kita dari urusan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan apa yang terjadi di berbagai muka bumi ini, terutama mereka yang dilanda konflik. Kedua, dukungan operasional. Dukungan operasional ini bisa macam-macam ya. Bisa dengan memobilisasi teman-teman relawan ya, dan kemudian bila teman-teman tidak bisa turun di lapangan, setidaknya teman-teman juga bisa memberi dukungan pembiayaan atau dukungan dana ya untuk kelancaran operasi tersebut. Dan kalau kita melihat ya di layar ini pendirian rumah sakit lapangan yang telah kami dirikan di Turki. Dan boleh dikatakan tenda biru semua ini adalah milik Muhammadiyah yang telah dihibahkan ke pemerintah Turki di sana. Nilai tenda ini tidak kurang dari 2 miliar dengan seisi-isinya. Bahkan ada velbet, peralatan dapur, peralatan untuk penjernih air itu sendiri, terus ada genset untuk kelistrikan dan sebagainya. Dan ini misi yang di luar dari framework kami sebenarnya yang ada di EMT ya, Emergency Medical Team. Padahal EMT Muhammadiyah itu dicanangkan untuk di daerah tropis atau di Asia Pasifik ya, di regional Asia Pasifik. Tapi tidak menyangka kita harus deploy ke negara yang udah dekat dengan Eropa ya. Atau Turki mungkin udah Eropa, saya agak lupa secara geografik ya, geografik politiknya. Dan di sana musimnya kita pernah mengalami itu sampai di bawah 5 Celcius. Kita kalau malam hampir nyaris setiap malam itu pasti pada bangun untuk mendekati unggun api. Dan ini adalah suatu pengalaman yang berkesan sekali, dan kita memperbaiki SOP kita dalam cara respon untuk kemanusiaan di negara yang bukan kayak seperti di tropis di Indonesia dan sebagainya. Dan kita juga evaluasi bahan tenda. Bahan tenda ini bisa didirikan dalam hitungan 10 sampai 20 menit menggunakan isian angin ya, sehingga memudahkan. Jadi sebenarnya tenda ini ringan dan mendirikan hanya menggunakan pompa angin. Itu pun kalau mau cepat digunakan pakai genset.
untuk supaya anginnya terisi lebih cepat dan sebagainya. Tapi yang paling berat nanti adalah membawa dengan tenda yang besi ya, aluminium itu sendiri. Ini juga dukungan operasional, kita melakukan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan kehadiran kita dalam data mereka, dalam laporan mereka. Dan ini penting untuk melaporkan diri. Kalau kita masuk ke arena bencana manapun, kita harus secara formal menyampaikan kehadiran kita. Sehingga dalam laporan akan tercuat, akan tertera siapa yang melakukan apa di mana. Minimal ada information management yang prinsipnya 3W, who does what and where gitu. Tetapi yang lebih lengkap lagi, whom, para beneficiaries-nya, terus when, sampai kapan kita akan beroperasi, sejak mulai berapa hari, berapa lama gitu. Itu penting sampai 4W. Terus nanti kalau yang lebih rahasia lagi masuk ke 5W yaitu how-nya. Bagaimana kita mengoperasi kerja kita untuk di daerah tersebut dan sebagainya. Dan ini dalam rangka untuk menggembirakan moderator sebenarnya, karena dia butuh aktual. Jadi yang foto-foto ini yang bagus-bagus ini tanpa ada Mas Indra, saya kira tidak akan terdokumentasi dengan baik. Dan berbangga hatilah teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malang telah mendelegasikan Pak Zakaria di sini dan kemudian Pak Indra. Pak Zakaria sebagai dosen psikolog dan guru spiritual kita ya ketika di lapangan ya, karena kalau kita tidak ada seorang psikolog atau psikiatris bersama kita, oleng kadang pikiran itu gitu. Ada mereka-mereka yang punya coping mechanism-nya tidak baik atau stress management-nya yang tidak terlatih dengan baik, sehingga kadang mereka pun juga akhirnya mengalami shock atau kebingungan dan sebagainya. Tapi dengan kehadiran para psikolog itu juga sangat membantu dan sebagainya. Dan Indra mungkin bisa sharing ya nanti. Saya kira bisa cerita sendiri terkait bagaimana peran fotografer itu juga untuk merawat ingatan kita terkait bagaimana kita harus merespon lebih baik lagi. Karena dalam foto storytelling atau foto voice itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kita bisa melihat tumbuhan-tumbuhan dalam tenda kita itu seperti apa dan pelayanannya gitu. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir lebih dalam sedikit ya. Ketika memberi dukungan ya, berapa sih biaya yang dibutuhkan sebenarnya untuk konflik di Gaza dan di Gaza Palestina gitu yang sedang mereka alami. Menurut data sekarang ada sekitar 527.000 orang yang terdampak dari peperangan ini. Biaya yang dibutuhkan berapa sebenarnya? Di sinilah menjadi tantangannya ya. Kalau kita memang mengakui diri kita sebagai kaum intelektual, tentu kita bisa memperhitungkan ini dan bagaimana kita bisa mewujudkan ya bantuan tersebut dan sebagainya. Karena tanpa ada ini mereka tidak akan survive gitu. Ya. Bantuan manusia benar saat ini sedang antrian dan lobby-lobby itu sedang dilakukan, negotiation sedang dilakukan, upaya dalam rangka untuk tercapainya harkat dan martabatnya seorang bangsa yang mempertahankan tanah mereka gitu dan sebagainya. Karena bangsa Bani Israel ini sebenarnya mereka sudah punya tempat di Babilonia dalam firman Tuhan itu sendiri, cuman kemudian mereka tidak mau berangkat ke sana karena ya kaumnya kaum paling ngeyel di dunia ini. Akhirnya mereka nggak pernah punya sebuah tempat sebenarnya sampai hari ini sebagai suatu janji Tuhan pada mereka gitu, semacam kutukan lah ya. Akhirnya bangsa ini akhirnya bagaimanapun caranya untuk mengklaim bahwa mereka punya land, ya mereka kembali kepada historisnya mereka. Sebenarnya mereka berasal dari mana gitu sebenarnya. Kalau secara autentik koordinatnya ya tidak jauh berada di Mesir sih sebenarnya, dan itu kan luas ya. So ini kalau kita mendonasikan sekitar 1 miliar, kira-kira berapa banyak orang yang bisa menerima dan sebagainya gitu. Dan berapa lama mereka akan bertahan dengan bantuan 2 miliar yang akan kita berikan kalau kita mau bisa memberikan kepada mereka. Maka hitung-hitungan seperti ini membutuhkan teman-teman yang
terbiasa melakukan perhitungan kalkulat, kalau apa ya, mereka dengan latar belakang gizi, mereka dengan latar belakang medical logistik, manajemen operasional, di pertanian, peternakan, tentu bisa merumuskan angka tersebut ini dan sebagainya. Ini akan sangat membantu sebenarnya. Salah satu bagian daripada dukungan yang tidak secara langsung gitu. Terus kemudian dukungan akademisi. Ini penting sekali. Ini sangat penting sekali dan saya akan sedikit mendalam ya dalam hal ini. Saya minta izin sekitar 1 menit saja dulu. Saya punya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Saya akan kembali lagi. Oke, Mas. Sembari menunggu Mas Malik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ruli ataupun Pak Malik atau Mas Malik, silakan nanti disiapkan pertanyaannya. Terus juga kalau misalkannya sebaiknya sih ini interaktif ya biar enak gitu kan ya. Tapi nanti tanya jawabnya akan, sudah ada Pak Jack. Tanya jawabnya nanti di akhir setelah Mas Malik memberikan materinya. Dan tentunya nanti akan ada door prize juga buat teman-teman. Silakan Mas Malik. Ya, terima kasih Mas Indra. Pak Jagaria, Laila Qaudiri Raya, sama Aisyah Farah, angkat tangan. Mungkin bersabar sejenak ya, tidak lama. Jadi dukungan akademisi ini bagian daripada persiasatan di kami di internal Persyarikatan Muhammadiyah, di Muhammadiyah Aid. Beberapa tahun silam kan kita disukseskan dengan pencapaian fundraising 30 miliar ya. Dan kemudian dari angka tersebut kita bagi untuk humanitarian relief yang sifatnya emergency, kemudian untuk development, community development, terus kemudian ada untuk scholarship, untuk beasiswa para Palestina, dan yang terakhir ini adalah peace building. Dan peace building ini kita ada beberapa track yang kita lakukan, dan di salah satunya adalah mendukung kerja-kerja kaum intelektual, kaum dukungan akademisi, berupaya mempertemukan para peneliti atau lecturer di berbagai negara untuk sebenarnya melihat kembali narasi yang terjadi di Palestina dan Israel ini, dan menelusuri kembali akar sejarah mereka itu seperti apa, dan mengapa kolonial dan postkolonial ini masih seperti ini, dan bagaimana kaum akademisi bisa bersuara juga untuk memberi suatu solusi yang durable solution ya, solusi yang berketahanan lebih panjang dan lebih lama untuk kebaikan sesama dan sebagainya. Dan yang paling menarik bagi saya adalah salah satu tokoh intelektual yang sering saya membaca buku dia dan sebagainya. Saya agak luput mendalami biografinya beliau ya. Tetapi setelah beberapa lama saya tersadarkan bahwa beliau ini unik gitu. Dan karena saya senang dengan pendekatan psikolinguistik ya, karena pengaruh psikologi bahasa itu bisa tentunya membangkit semangat dan melemahkan perjuangan orang itu. Beliau ini adalah salah satu referensi intelektual saya dalam berretorika ataupun menyusun naskah akademik dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat ya, jurnalnya itu banyak ya, dan solusinya juga ada di situ. Kelemahan bagi kaum akademisi itu adalah bagaimana mengoperationalize temuan mereka itu menjadi hal yang bisa diwujudkan gitu. Tetapi referensi ini sebenarnya bisa memperkuat langkah-langkah kita. Amerika pemerintahnya habis triliunan duit hanya untuk melakukan research and design modeling skenario, untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan untuk mencapai sebuah negara yang berdominasi global gitu. Jadi ada satu perusahaan Amerika yang fokusnya research dan kemudian melakukan modeling dan kemudian piloting dan kemudian sering testing the
RTI ya. Perusahaan ini memang ada di berbagai negara mereka itu. Kalau ada yang teman-teman tahu tentang CSIS, itu juga kaki kanan dari pemerintah untuk kemudian mengembangkan kajian strategis mereka di berbagai negara dan sebagainya. Jadi dukungan akademisi ini sangat penting sekali dan krusial ya, karena posisi mereka itu kalau di kasta sosial mereka itu di dekatnya sama raja ya, di antara bangsawan sama itu ya para ulama, intelektual, dukun ya, itu dekat sama raja ya sebagai pembisiknya dan sebagainya. Dan dukungan akademik ini sangat penting ya untuk menentukan langkah-langkah ke depannya dan sebagainya. Dan Anda bisa melihat ya jadi dari layar ini seperti apa karya-karya yang mungkin bisa dimunculkan. Dan yang orang tadi yang saya ceritakan ini adalah Noam Chomsky ya. Dan ini juga tokoh bagi para Yahudi ya, Jewish ya. Beliau adalah seorang profesor ya, guru besar di Amerika terkait linguistik ini, dan sangat terkenal sekali bagi teman-teman aktivis yang suka kajian central left ya, central left dalam pendidikan politiknya ya, untuk bisa mengkritisi pemerintah dan sebagainya gitu. Jadi Noam Chomsky adalah salah satu reference bagi teman-teman untuk mengkritisi yang terjadi. Dan buku dia justru dia sebagai orang Yahudi yang kemudian tidak melepaskan pertanggungjawaban intelektual dia, ya, pertanggungjawaban moral intelektual dia, dan dia menulis di dalam On the Palestine ya, sikap adil dalam pikiran beliau ya, dan dia pakai narasi bahasa itu yang mudah dicerna sama kaum masyarakat umum atau masyarakat jalanan ya, untuk mencerna apa yang terjadi sebenarnya di Palestina. Dan dia pakai bahasa yang paling sederhana. Kamu mengambil air saya, membakar pohon zaitun saya, menghancurkan rumah saya, merampas pekerjaan saya, mencuri lahan saya, memenjarakan orang tua saya, terus membunuh ibu saya, membombardir negara saya, membuat kita lapar semuanya, terus mempermalukan. Tapi akhirnya saya dipersalahkan, maka saya harus menembak roket pada kalian. Maka Chomsky ini termasuk orator yang cukup kuat ya, walaupun dia tidak kencang sekencang Soeharto, tetapi mungkin dia kayak Habibie ya, tenang gitu dan sebagainya. Tapi kata-kata diksi yang dia miliki, dia pakai itu cukup kencang gitu. Jangan terlalu tinggi-tinggi sekali, karena kalau tinggi kadang orang nggak tercapai apa bahasanya gitu. Ini maksudnya apa sih? Tapi dia memakai bahasa yang orang bisa memahami, bahasa jalanan lah. Seorang profesor itu menggunakan bahasa jalanan yang bisa dicerna lah sama orang-orang yang apa yang terjadi di Palestina, dan pertanggungjawaban intelektual dia itu beranulir. Kalau dia termasuk diterima amal jariah, saya kira dia termasuk orang pahalanya yang paling banyak sekali gitu untuk zaman sekarang ini. Dukungan daya digital. Jadi sejak kejadian itu saya memanggil beberapa relawan. Dan ini sangat penting sekali, mereka ingin berbantu untuk urusan Palestina yang terjadi di sana. Digitalisasi akhirnya mereka belajar untuk melakukan pemetaan, untuk melihat sebenarnya daerah-daerah yang akan diakses dilalui itu lewat mana dan sebagainya. Dan hal yang paling terpenting di komponen Emergency Medical Team Muhammadiyah International atau tim medis kedaruratan itu adalah komponen safety and security. Keamanan, keselamatan teman-teman itu adalah top priority kami untuk menentukan mereka berangkat atau tidak, atau apapun yang terjadi pada saat di lapangan. Dan kita selalu menganalisa terus-menerus ya, kita selalu menganalisa terus-menerus dari waktu ke waktu. Kita sudah set shift ya, 3 shift, ada 3 orang yang secara sukarela akan selalu memantau sosial media dan akan selalu melihat geotagging, di mana kejadiannya, jam berapa, dan kemudian melihat history timeline-nya dari perilakunya sehingga bisa menemukan suatu pattern. Kenapa serangannya terjadi di sini? Kenapa terus serangannya terjadi di sini? Pola itu akhirnya dikaji lebih baik lagi untuk mendalami dan sebagainya. Termasuk kita baru ini mengkaji terkait kemungkinan masuk di perbatasan antara Mesir dan Israel lewat pintu Rafah yang dibuka oleh Mesir.
Rupanya kalau bisa dilihat di layar itu ada di peta berwarna merah itu terjadi serangan ledakan ya, dan itu jaraknya antara 5 sampai 7 km dari pintu perbatasan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini cukup gender balance ya, ada 3 perempuan yang terlibat dalam melakukan pemetaan. Mereka juga bisa memberi sudut pandang dari segi perempuan ya, wanita. Kira-kira daerah perlindungannya di mana kalau ini terjadi. Biasanya kalau laki-laki kan sering usung dada ya, sok-sok jagoan di jalanan dan sebagainya. Terus akhirnya kan ini harus dirumuskan ya, pendekatan perlindungannya mau diletak di mana dan sebagainya. Inilah bagian daripada kajian kecil ya. Kita coba melihat daerah-daerah mana saja populasi kedudukannya. Kalau di Rafah ada 275, maka kalau di Gaza bagian di Gazanya sendiri atau di Gaza utaranya itu sendiri itu berapa banyak dan sebagainya. Oh, ada sekitar 749, ada 448. Memungkinkan nggak kita ke sana? Akhirnya kita melihat di tanggal 9 di gambar paling kiri bawah itu adalah tempat daerah ledakannya dan sebagainya. Oh oke, ini ada berapa? 4 masjid yang diledaki, 4 rumah ibadah yang diserang oleh mereka, dan ada 1 market area ya dilakukan. Nah, oleh 2 orang, 1 kandidat PhD dan 1 orang, mereka melakukan pemetaan ini. Jadi di sebelah kanan ini Anda akan melihat bintik-bintikan merah ya. Itu bukan jerawat, ingat ya. Itu ledakan bom. Kasihanlah mereka yang punya jerawat ini. Serangan besarannya di mana? Rupanya di bagian utara. Dan kalau kemarin kami kalau dilihat di foto sebelumnya ini, kami dilatih untuk kemudian melihat lebih dalam lagi gitu, untuk melihat koordinatnya, presisnya ya kan, dan kemudian melihat jalurnya, coba menganalisa dari peta ini jalannya jalan besarkah, bisa dilalui kendaraan 4 roda, atau ini adalah gang yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dan penjalan kaki dan sebagainya. Dan hal-hal itulah relawan digital ini adalah untuk menganalisa kondisi wilayah. Walaupun tidak itu imaginary ya, cuman setidaknya bisa membantu lah. Kalau teman-teman pernah nonton Mission Impossible ya, antara si Tom Cruise sama Benji ya. Jadi satu ketika Tom Cruise itu berlarian ya, mengejar musuhnya gitu, dan Benji memberi arahan terus. Kamu belok ke kanan, lurus lagi, nanti ada lorong, belok ke kiri. Tidak jauh dari situ, 30 meter, terus nanti Anda tinggal mengejar dia beberapa meter, terus sampai si Tom Cruise-nya berlarian, sampai pada satu titik ruangan itu buntu, itu adalah jendela, dan itu antara 2 gedung gitu, sehingga Tom Cruise marah sama Benji. Dia bilang, Benji, lo bener nggak kasih saya arahannya? Kenapa? Ini ada gedung nih, dan aku harus loncat nih untuk mengejar si penjahatnya itu. Terus akhirnya Benji melihat, oh rupanya dia pakai 2D bukan 3D. Jadi dia salah menggunakan metode analisa petanya dia gitu. Dan ini juga pembicaraan kita kemarin itu terkait perangkat analisa yang harus kita gunakan dalam peta ini. Karena itu menentukan. Dan ini oleh Unitar, imaginary-nya before dan after ya. Dia meneliti lebih dalam dia punya akses kepada satelit, dan bisa melihat ya awan-awannya pun masih menutupi kejelasan foto tersebut ya, imaginary shot-nya. Tapi kemudian mereka memberi analisis yang lebih dalam ya terkait daerah yang mana yang hancur, yang kemudian ada rumah sakit dan sebagainya, sehingga ini memperjelas operasi kita ke depannya gitu. Ya, saya kira ini saja ya presentasi yang bisa saya berikan terkait 4D ya yang bisa kita dukung ini. Dan terima kasih teman-teman telah sabar menanti bersama saya dalam diskusi ini. Saya kembalikan ke moderator. Mas Indra. Baik, terima kasih banyak Mas Malik.
apa Mas namanya Indra, saya pas kebetulan atas saya ada lihat teman saya Mas Nafid, ini ketua PCIM Jordan, mungkin juga bisa berbagi cerita nantinya kalau ada waktunya. Mas Nafi. Nafid. Ya, terima kasih Mas Malik. Tadi sudah banyak yang angkat tangan ternyata teman-teman. Dan tadi udah dijelaskan teman-teman bagaimana perkembangan apa namanya di Gaza saat ini dan seperti apa sih respon Muhammadiyah nanti ke depan.